Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabil Raditya dengan NIM 2110101055073 dari kelas 05 SMJP 001 ingin mempresentasikan hasil materi yang saya pelajari, yaitu tentang tema 2, yaitu tentang tips dan trik atau strategi dalam komunikasi bisnis, yang saya kutip dari video Bapak Ignatius Untung. Yang pertama-tama, tips dan trik atau strategi komunikasi bisnis yaitu terletak pada kita harus kreatif dan inovatif. Saya akan jelaskan satu persatu, jadi mungkin akan beberapa rangkaian atau tema atau poin yang akan saya buat. Poin pertama itu kita harus kreatif dan inovatif. Contohnya seperti apa? Ibarat kita ingin membuat sebuah pesta. Jadi pesta yang kita buat ini kita harus pikirkan seperti apa. Kalau bisa kita harus sekreatif dan seinovatif mungkin, karena kita harus pikirkan segala aspek seperti nyaman atau tidak rumah kita itu nyaman atau tidak, rumah kita itu bagus atau tidak, makanan yang kita sediakan itu enak atau tidak, minuman atau hidangan-hidangan lain yang kita akan siapkan itu enak atau tidak. Karena dari situ kita bisa memanggil orang, dan orang itu akan nyaman di rumah kita. Jadi kita ibaratkan seperti sebuah pesta gitu. Selanjutnya tuh contohnya itu seperti sebuah brand, yaitu Tesla. Saya mengambil sebuah brand yaitu Tesla yang dimiliki oleh Elon Musk. Di sini Elon Musk itu pintar, yaitu dia bermain personal brand. Apa itu personal brand? Personal brand itu merupakan brand yang bersangkutan langsung dengan personal pribadi orang tersebut atau ownernya. Kalian bisa bayangkan jika Tesla bukan dimiliki oleh Elon Musk, mungkin Tesla namanya tidak akan sebesar sekarang. Saya rasa seperti itu ya. Dan strategi-strategi ini banyak diadopsi atau diikuti oleh artis-artis di Indonesia, seperti contohnya Ruben Onsu yang juga memiliki usaha yaitu Geprek Bensu, atau Iben yang memiliki usaha sambal bakar Indonesia, dan lain-lain banyak. Nah, itu semua itu berkaitan dengan people, yaitu orang. Yang kedua itu, poin kedua berkaitan dengan marketing atau cara marketing. Itu menurut saya itu adalah cara untuk mencari channel atau jalan agar orang-orang itu dapat mengetahui brand atau produk kita sendiri. Jadi kita harus pikirkan bagaimana marketing yang baik dan strategi lainnya agar usaha kita itu bisa sampai kepada orang lain gitu. Setidaknya tuh seminimal mungkin itu kita, orang lain itu mengetahui apa tujuan kita atau apa bisnis kita atau bagaimana komunikasinya. Itu kita harus pikirkan. Semua itu termasuk dalam poin marketing ini ya. Dan yang ketiga itu, atau yang terakhir, kita bisa singkat aja. Yang terakhir itu terletak pada relationship. Ini menurut saya adalah poin yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kita harus menjaga relationship dengan siapapun itu. Kayak seperti namanya usaha, kita harus menjaga relationship kepada customer, kepada vendor, atau kepada produk-produk yang kita kerjasama dengan mereka. Kita harus menjaga relationship, hubungan kita harus baik, karena itu demi keberlangsungan dan keberhasilan produk kita ke depannya. Dan itu merupakan pondasi yang sangat penting dalam hal marketing. Jadi inti dari video yang saya buat dan materi yang saya sampaikan ini tidak bisa berlama-lama, saya singkat. Intinya itu, komunikasi itu merupakan aset yang sangat-sangat penting bagi segala bisnis. Saya garis bawahi, dalam segala bisnis. Jadi ini bukan hanya dalam marketing ya. Karena dengan komunikasi yang baik,
menurut saya segala urusan atau segala usaha dan tujuan yang akan kita capai itu akan berjalan dengan efektif. Sebaliknya, dengan komunikasi yang kurang baik, mungkin saya kira usaha yang atau tujuan yang ingin dijalankan itu susah atau kurang lancar mungkin. Jadi kurang lebih seperti itu aja yang saya bisa jelaskan mengenai komunikasi bisnis. Mengutip dari Bapak Ignatius Untung yang saya buat lagi materinya berdasarkan pengolahan data dan kata-kata saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Rahadian Tajudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.